Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Triwahyuning Tias dari SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan praktik baik saya bersama dengan murid-murid dan warga sekolah tentang menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan dan juga gotong royong melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan, topik Taman Sekolahku di fase C di SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya. SDN Jemur Wonosari 1 417 Surabaya adalah sebuah sekolah dasar negeri yang berada di wilayah selatan kota Surabaya. SDN Jemur Wonosari 1 417 Surabaya berada di tengah-tengah perumahan Jemur Sari Utara yang padat dengan penduduk baik dalam perumahan maupun perkampungan di sekitarnya. Dengan luas lahan 2.783,17 meter persegi, luas lapangan upacara 262,59 meter persegi, 18 ruang kelas dengan 15 kelas yang terpakai dan jumlah murid sebanyak 377 orang, maka sekolah ini mempunyai lahan terbuka yang cukup luas dengan dikelilingi pohon-pohon peneduh yang cukup besar sehingga menghasilkan sampah organik berupa daun kering yang melimpah. Kota Surabaya adalah kota metropolis terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini relatif padat penduduk dan syarat dengan sarana transportasi yang menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi. Namun pemerintah kota Surabaya telah banyak mengupayakan pemecahan masalah polusi udara ini dengan membuat banyak sekali taman kota, mempunyai kebun bibit yang selalu melakukan pembibitan agar bisa dimanfaatkan warganya untuk terus menanam, dan juga mempunyai beberapa rumah kompos yang siap menjadi penyedia pupuk organik bagi warga yang membutuhkan. Bumi yang mengalami pemanasan global, lahan sekolah yang cukup luas namun belum dimanfaatkan dengan optimal, kondisi kota Surabaya sebagai kota yang syarat dengan aktivitas penduduknya, serta perlunya penanaman karakter peduli lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh murid agar selanjutnya mereka mampu menjadi warga kota yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota yang ditinggalinya. Semua itu menjadi alasan mengapa sangat diperlukan sebuah proyek yang mengajak murid-murid dan seluruh warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan melakukan aksi nyata untuk pelestarian dan penyelamatan bumi. Hal inilah yang menarik perhatian saya untuk mewujudkan sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada menanamkan karakter kepedulian lingkungan dan mengajak murid-murid untuk beraksi nyata sekaligus membenahi lingkungan sekolah. Tantangan dalam permasalahan ini adalah perlunya dana yang cukup besar untuk mengelola lahan yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, lahan yang bervariasi letak dan strukturnya perlu penanganan yang rutin dan perhatian yang khusus. Hal pertama yang saya lakukan untuk mewujudkan ide ini adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah membentuk koordinator dan fasilitator P5. Saya beserta beberapa rekan sejawat mulai merancang proyek yang bertujuan agar lahan-lahan di sekolah dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh murid dan warga sekolah. Pemanfaatan lahan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran murid. Dimensi yang kami pilih adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Dalam pelaksanaan P5 ini, kami menyusun aktivitas untuk tema gaya hidup berkelanjutan dengan alur eksplorasi, ideasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Kami tim fasilitator melakukan aktivitas antara lain bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, yaitu wali murid, komite sekolah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Tunas Hijau Indonesia, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Selanjutnya kami mengajak murid-murid untuk berdiskusi dan memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Dalam diskusi kelompok, murid diminta untuk mengelompokkan berbagai kegiatan yang termasuk gaya hidup berkelanjutan. Dari hasil diskusi tersebut, murid-murid memahami bahwa gaya hidup berkelanjutan sangat berpengaruh untuk kelestarian bumi, terutama pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat kita tinggal dan belajar.
Setelah itu, murid-murid diajak keluar kelas untuk melakukan wawancara dengan warga sekolah tentang suasana sekolah yang mereka impikan, serta pengaruh sekolah yang bersih, indah, dan nyaman bagi seluruh warganya. Setelah murid-murid melakukan wawancara, guru memimpin sesi diskusi tentang hasil wawancara yang dilakukan oleh murid-murid. Setelah tahap eksplorasi dilalui, murid-murid difasilitasi untuk menuangkan ide-ide kreatif mereka dengan melihat kondisi lingkungan sekolah. Murid-murid dibimbing untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah dan mengidentifikasi lahan-lahan kosong atau lahan yang kurang produktif agar lebih bisa dioptimalkan menjadi taman sekolah. Murid-murid diminta mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya dengan kelompoknya tentang lahan bagian mana yang menarik bagi mereka untuk dimanfaatkan menjadi taman sekolah, jenis tanaman apa yang akan mereka tanam, dan seperti apa mereka merawat taman sekolah tersebut agar menjadi area yang bersih, indah, dan mendukung proses pembelajaran di sekolah. Pada tahap aksi, murid-murid diajak untuk mengelola sampah organik menjadi ekoenzim dan pupuk kompos agar mereka bisa menyediakan kebutuhan pupuk untuk lahan mereka sendiri secara mandiri. Proses pembuatan ini melatih kepemimpinan siswa dengan melibatkan murid secara aktif untuk membimbing teman-temannya. Untuk penyiapan bibit tanaman yang akan ditanam di lahan yang telah mereka pilih, murid juga dibimbing untuk membibitkan beberapa tanaman seperti bunga telang, lidah mertua, serai, dan bunga pukul 9. Kegiatan aksi ini diharapkan dapat menanamkan pemahaman tentang konsep gaya hidup berkelanjutan, bahwa saat kita memanfaatkan sesuatu dari alam, maka kita harus bertanggung jawab untuk melestarikannya. Aksi yang selanjutnya dilakukan oleh murid-murid adalah mulai mengelola lahan sesuai pilihan kelompok mereka masing-masing. Dengan bantuan tanah taman dan pupuk kompos yang kami terima dari dinas terkait, serta panen pupuk kompos dari komposter di sekolah, murid-murid mulai menyiapkan lahan untuk kemudian ditanami berbagai jenis tanaman dengan menyesuaikan kondisi lahan yang ada. Murid-murid pun mulai menuangkan kreativitasnya untuk menyulap lahan-lahan sekolah yang semula kurang produktif menjadi lebih bersih, hijau, asri, dan indah. Yang sangat menarik dari aksi ini adalah kolaborasi dari wali murid yang berperan aktif dalam proses pembuatan taman-taman sekolah. Setelah melakukan aksi, langkah selanjutnya adalah refleksi. Refleksi tersebut dilakukan bersama tim fasilitator tentang efektivitas aksi yang telah dilakukan. Tindak lanjut dari P5 tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah murid-murid diharapkan terus merawat taman sekolah yang telah dibuat. Dan di akhir kegiatan, murid diminta mempresentasikan alur kegiatan serta hasil proyek bersama kelompok. Hasil dari rangkaian aktivitas P5 di fase C ini adalah tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Siswa dapat mengenali manfaat pemanfaatan lahan kosong di lingkungan sekolah. Siswa dapat merancang dan membuat taman sekolah. Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merencanakan dan mewujudkan proyek taman sekolah. Tentang aksi penanaman dan pembuatan taman ini telah didesiminasikan oleh guru kepada rekan sejawat dan masyarakat, serta oleh kelas 6 kepada adik-adik kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhud, siswa kelas 6C, murid dari MEM3. Saya sangat senang belajar P5, yaitu menanam atau membuat taman di sekitar sekolah, yang di sekolah itu ada lahan kosong, kita buat taman. Proyek ini yang menciptakan MEM3. MEM3 menciptakannya agar kita bisa belajar mengenai bertanggung jawab, menanam, memupuk, dan juga menyiram tanaman setiap hari. Terima kasih MEM3 telah sudah membuatkan proyek P5 membuat taman di sekolah. Sekian dari saya, Zuhud, siswa kelas 6C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan P5 yang dilakukan oleh siswa-siswi SDN Jember Wonosari 1, khususnya kelas 6, di bawah bimbingan Ibu Tri Wahyuning Tias dengan tema hidup berkelanjutan, mengajak anak-anak untuk bertanam di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini sangat menumbuhkan, meningkatkan ketakwaan, cinta anak-anak kepada lingkungan, menumbuhkan kreativitas yang sangat tinggi, menumbuhkan kerjasama antara sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Semuanya ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Terima kasih sekali kepada Ibu Tri Wahyuning Tias, di mana bisa membangkitkan semangat motivasi yang bagus, yang baru bagi anak-anak kami semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktik baik yang telah saya lakukan bersama dengan murid-murid dan warga sekolah SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan semangat bergotong royong.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.